Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Afifah Istiqomah, yang kedua ada Alifatul Mufidah, yang ketiga ada Alin Fauza Fatimatul Zahro, yang keempat Anafif Mutia, dan yang terakhir saya sendiri Ananda Kofifah dari kelas IPA A, mata kuliah biologi. Di sini kami akan membahas materi tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah pengertian dari perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan adalah suatu proses alamiah yang dialami oleh hewan dengan tujuan untuk melestarikan keturunannya. Cara perkembangbiakan hewan secara umum dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan ini terjadi jika sel jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif bisa disebut juga dengan perkembangbiakan melalui perkawinan. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan aseksual artinya adalah tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, atau bisa disebut juga dengan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tunas, kedua fragmentasi, dan yang terakhir adalah membelah diri. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Anafi Mundia. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu vivipar dan ovipar. Yang pertama, vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan secara generatif dengan cara melahirkan. Jadi, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya dan akan dilahirkan. Embrio mendapatkan nutrisi dari induknya yang disalurkan melalui plasenta. Ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar yakni memiliki kelenjar susu dan daun telinga. Contoh binatang yang berkembang biak secara vivipar hampir semua mamalia, seperti contohnya kucing, anjing, gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan secara generatif dengan cara bertelur. Jadi, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam telur di luar tubuh induknya. Lalu dari mana embrio ini mendapatkan nutrisi? Rupanya, di dalam telur itu sendiri sudah ada nutrisi untuk kepentingan pertumbuhan si calon bayi hewan ini. Ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yakni tidak memiliki kelenjar susu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ayam, bebek, dan juga angsa, ular, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari 2 cara perkembangbiakan hewan yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar sama dengan ovipar, tetapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Jumlah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak sebanyak hewan yang berkembang biak secara ovipar dan vivipar. Contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, beberapa spesies hiu, dan iguana. Perkembangan vegetatif merupakan perkembangan aseksual yang terjadi tanpa adanya perkawinan.
Nah, perkembangan vegetatif ini terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna dan tidak memiliki tulang belakang. Nah, perkembangan vegetatif ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Yang pertama yaitu tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Hewan berkembang biak dengan tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hidra, porifera, dan coelenterata. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Hewan berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian. Kemudian, dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk 2 individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu cacing pipih dan cacing pita. Kalau mendengar kata-kata membelah diri, kalian pasti teringat oleh Ken Boruto melakukan Kage Bunshin no Jutsu kan? Membelah diri yang dimaksud ini bukan membelah diri seperti itu. Membelah diri yang kita bahas ini dilakukan oleh hewan bersel atau satu seperti amoeba. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel. Kemudian jadi 2 individu baru. Terus apa bedanya dengan fragmentasi? Nah, fragmentasi itu setelah induknya memotong tubuh menjadi 2 bagian atau lebih, potongan-potongan tubuh tersebut akan berupa tubuh yang masih belum lengkap anggotanya. Sehingga waktu bagi potongan-potongan tubuh tersebut untuk tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Sedangkan pada proses membelah diri, setelah induknya membelah dirinya menjadi 2, masing-masing hasil pembelahan ini akan langsung menjadi individu yang lengkap. Setelah mendengar presentasi dari kelompok kami, kalian jadi tahu kan kalau perkembangbiakan hewan itu tidak cuma dilakukan dengan bertelur dan melahirkan saja, tetapi ada juga beberapa cara yang lainnya. Mungkin itu dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.